Ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab sahabat-sahabat Ansor Banser menjadi benteng garda terdepan Nusantara. Karena apa? Karena kita semua tentunya tidak asing lagi dengan Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali isih luwih bejo, wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Berikut ini kami ketengahkan deretan-deretan organisasi terlarang di Indonesia. Kemarin sahabat-sahabat Banser kita semua sudah tahu menolak pengajian Riza Syafiq Basalamah di Gunung Anyar, Surabaya. Ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab sahabat-sahabat Ansor Banser menjadi benteng garda terdepan Nusantara. Karena apa? Karena kita semua tentunya tidak asing lagi dengan Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini. Nah, kajiannya itu ngeri itu. Nah, ini loh, ini yang harus kita ketahui bersama. Mereka itu di barisan mana? Nah, berikut ini kami ketengahkan deretan-deretan organisasi terlarang di Indonesia. Yang pertama adalah FPI. FPI ini menjadi terlarang. Pemerintah menetapkan Front Pembela Islam atau FPI sebagai organisasi terlarang melalui surat keputusan bersama SKB 6 pejabat tinggi negara. Dalam surat itu pemerintah melarang seluruh kegiatan dan penggunaan simbol FPI di wilayah Indonesia. Walaupun dibubarkan tetapi orang-orangnya masih bebas berkeliaran. Bahkan FPI masih, tapi bukan Front Pembela Islam, tapi Front Persatuan Islam. Nah, mereka kan berkamuflase. Mereka masih ada bergentayangan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, PKI. Melalui keputusan nomor 1/3/1966, Presiden Soeharto membubarkan Partai Komunis Indonesia PKI. Keputusan itu menjadi dasar pembubaran PKI dari tingkat pusat sampai ke daerah, beserta semua organisasi yang seasas berlindung dan menaung di bawahnya. Berikutnya PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Keputusan ini diperkuat dengan ketetapan MPRS nomor 25/1966. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, Jamaah Islamiyah atau JI. Jamaah Islamiyah atau JI sudah lama dituding menjadi pihak yang bertanggung jawab atas berbagai tindakan terorisme. Salah satu peristiwa yang diduga melibatkan kelompok tersebut adalah serangan mematikan berupa ledakan bom di 2 lokasi di Bali pada tahun 2002 lalu. Sebanyak 202 tewas dari serangan tersebut. Pemerintah Indonesia menyatakan JI sebagai organisasi terlarang dan dibubarkan pada tahun 2007 berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, Gavatar. Pemerintah Indonesia secara resmi melarang organisasi dan aktivitas Gerakan Fajar Nusantara Gavatar. Setelah Jaksa Agung, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri
menaikkan surat keputusan bersama SKB nomor 93 tahun 2016 nomor Kep 043-JA/02-2016 dan nomor 223865 tahun 2016. Pengurus Gavatar dilarang melakukan penyebaran, penafsiran, dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam. Majelis Ulama Indonesia MUI juga telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan ajaran Gavatar sesat dan menyesatkan. Hal itu karena ajaran Gavatar merupakan metamorfosis Al-Qaeda Al-Islamiyah. Penganutnya tidak diwajibkan berpuasa dan diharuskan mengakui Ahmad Musodik sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW dengan nama Al-Masih Al-Mau'ud. Mereka juga meniadakan kewajiban sholat 5 waktu, tetapi masih mewajibkan qiyamul lail atau sholat malam, serta sholat waktu terbit dan terbenamnya matahari. Itu yang keempat. Terus yang kelima, Hizbut Tahrir Indonesia. Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan organisasi. Badan hukum ya. Badan Hukum Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia HTI pada Rabu 19 Juli 2017 melalui surat keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU 30 AH 0108 HTI dinilai menyebarkan faham khilafah yang tak sesuai dengan Pancasila. Upaya tersebut merupakan tindak lanjut dari penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Bahwa pencabutan Badan Hukum HTI adalah langkah merawat eksistensi Pancasila. HTI mengingkari ADART yang memuat Pancasila sebagai ideologi untuk badan hukum perkumpulannya. HTI sempat menggugat keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) Jakarta, namun kandas. Di tingkat banding, PT-UN Jakarta juga menguatkan putusan tingkat pertama. Terus yang keenam adalah Jamaah Ansarud Daulah. Pada 31 Juli 2018, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan membekukan kelompok Jamaah Ansarud Daulah atau JAD, pimpinan Zainal Ansori alias Abu Fahri alias Komarudin bin Muhammad Ali. Hakim juga menyatakan JAD sebagai organisasi terlarang. Vonis dijatuhkan setelah Hakim PN Jakarta Selatan menghukum JAD sebagai kelompok yang melakukan tindak pidana terorisme. JAD dinilai bertanggung jawab atas rangkaian teror yang terjadi di berbagai daerah sejak awal 2016. Mulai dari teror bom Tamrin, Kampung Melayu hingga gereja Koikumen Samarinda. Itulah 6 organisasi yang dilarang oleh negara Indonesia. Kita harus tahu dan tentunya jangan ikut-ikutan mereka. Kan gitu tuh. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.